Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Eni di sini. Kita akan bersama belajar tema 4, globalisasi, subtema 3, pembelajaran 2. Namun demikian, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Pentingnya sikap positif dalam keberagaman ekonomi. 2. Sikap-sikap positif dan tindakan yang dilakukan dalam keberagaman ekonomi. Yang ketiga adalah luas permukaan kubus. 4. Membuat brosur ya. Anak-anak, kalau ada slogan berpikir global, bertindak lokal, itu apa artinya? Ayo kita amati ya. Berpikir global, bertindak lokal. Berarti di sini berpikir secara mendunia, bertindak lokal Indonesia. Apa pesan yang disampaikan dalam poster tersebut? Nah, yuk cintai buah dalam negeri. Indonesia terkenal surganya buah. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara ini. Sayangnya, buah-buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Tentu saja, buah yang didatangkan dari luar negeri itu bisa menjadi murah di sini karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah besar. Ini dapat membuat buah lokal kalah dalam persaingan. Jangan lupakan pasar tradisional. Hai kawan-kawan di seluruh Indonesia, dalam artikel ini kita akan membahas seputar pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi. Seperti contoh, kita pasti lebih senang berbelanja ke supermarket atau mall. Karena suasananya tidak pengap dan lebih nyaman untuk berbelanja dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Apakah kalian lupa? Indonesia dari zaman dulu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya. Dulu hanya ada pasar tradisional yang telah memperjualbelikan berbagai barang. Sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya leluhur kita terdahulu. Mungkin pasar tradisional sudah ada sebelum masa penjajahan di Indonesia. Banyak kapal-kapal asing berlayar ke Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah yang terjual pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional tidak akan berubah ciri khasnya secara total. Pasar tradisional tak boleh dilupakan. Nah, mari gunakan produksi dalam negeri. Menteri ESDM mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara serempak, seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produksi dalam negeri. Gerakan Cinta Indonesia memiliki arti sangat strategis, tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tapi juga untuk membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan itu bukan hanya menjadi kampanye biasa, tapi menjadi gerakan bersama, tidak bersifat statis dan bukan kebijakan proteksionis karena tidak termasuk kebijakan tarif. Potensi pasar dalam negeri sangat besar.
dengan jumlah penduduk 230 juta dan hampir 50% terdiri dari penduduk berusia di bawah 29 tahun, harus dimanfaatkan secara optimal melalui gerakan ini. Semua pihak diharapkan untuk lebih memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sehingga kemandirian bangsa dapat terbangun. Program kampanye Cinta Indonesia bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk barang dan jasa dalam negeri, serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Diharapkan dengan dicanangkannya gerakan ini, pasar produk dalam negeri bisa ditingkatkan sehingga tekanan terhadap sektor industri bisa dikurangi dan gejala pengurangan tenaga kerja dapat dihindari. Nah, anak-anak, berdasarkan teks yang telah kamu baca, coba diskusikan bersama dengan orang tuamu. Berpikir global, bertindak lokal. Tulislah hasil diskusimu pada diagram berikut. Apa contohnya? Apa yang bukan merupakan contoh sikapnya, berpikir global, bertindak lokal? Apa dampaknya? Dan berikan pengertiannya. Anak-anak, setelah kamu yakin dengan gagasan brosur yang kamu buat pada pertemuan sebelumnya, sekarang mulailah merancang brosur. Perhatikan kriteria brosur yang baik. Yang pertama adalah slogan jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Yang keempat, tata letak gambar dan tulisan baik. Anak-anak, coba kalian lihat di sini. Ayo perangi narkoba. Dunia itu di tangan kita, bukan di tangan narkoba. Sayang nyawa, jauhi narkoba. Sudah saatnya kita berperang melawan narkotika dan zat adiktif lainnya yang dapat merugikan kesehatan kita. Nah, itu anak-anak ya, slogan-slogan ya yang perlu kalian ketahui. Nah, coba anak-anak, kalau kalian tadi sudah belajar bagaimana, ayo kita berlatih. Ya, tadi berkreasi, sekarang berlatih. Ini adalah bangun apa anak-anak? Bangun kubus. Tahukah kamu bagaimana menemukan luas permukaan kubus? Iya, ya. 6 kali rusuk. Nah, coba tulislah panjang rusuk untuk setiap kemungkinan jaring-jaring kubus berikut ya. Hitunglah luas permukaannya. Kemungkinan jaring-jaring, kalau luas 1 persegi adalah sisi kali sisi. Banyak perseginya ada berapa? Ada 6. Bagaimana luas jaring-jaringnya? Yaitu 6 kali sisi kali sisi. Demikian juga selanjutnya, ya. Jaring-jaring yang kedua, yaitu apa? Luas 1 persegi. Banyak perseginya berapa? Kemudian luas jaring-jaringnya berapa? Yuk, kemungkinan jaring-jaring yang ketiga. Kamu lihat anak-anak di sini gambarnya berbeda-beda, tapi ini merupakan jaring-jaring kubus ya. Yuk yang ketiga, yaitu luas 1 persegi. Ya, banyaknya persegi itu ada berapa? Bagaimana luas jaring-jaringnya? Yang keempat, bangun keempat ini juga merupakan bangun kubus, jaring-jaring kubus anak-anak. Ya, yuk luas 1 perseginya, yaitu sisi kali sisi. Banyak perseginya berapa? Oh, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 banyaknya persegi. Bagaimana luas jaring-jaringnya? Begitu ya. Yuk kita lanjut. Nah,
Apakah bentuk jaring-jaring yang berbeda mempengaruhi luas jaring-jaring kubus? Jawab ya. Ya, luas jaring-jaring adalah luas permukaan kubus. Luas satu persegi adalah luas sisi kubus. Jika R adalah rusuk kubus, luas satu sisi kubus adalah R kali R atau R kuadrat, ya. R pangkat 2, R kuadrat. Nah, bagaimana hubungan luas permukaan dengan luas setiap sisi pada kubus? Ya, kalian tuliskan ya. Oke, jika rusuk kubus adalah N, tulislah rumus luas permukaan kubus. Ayo, hitunglah luas permukaan kubus berikut. Nah, di sini pada kubus A mempunyai berapa satuan ya? Kita hitung bareng-bareng bersama-sama ya. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 ya. Ada 6 rusuknya ada, rumus rusuknya ada 6 ya. 6. Nah, ayo ada berapa luas permukaan kubus tersebut? Kemudian yang B, kita hitung bareng-bareng. Ada berapa ya? Ada berapa kubus satuan ini ya? Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kubus satuan. Ya. Nah, di sini ada 10 ya. Panjang sisinya atau panjang rusuknya adalah 10 ya. Karena di sini adalah merupakan kubus. Nah, kubus ini ada 6 ya, ada 6 bangunnya, berupa kubus ya, kubus. Sehingga di sini bagaimana cara menghitungnya? Yaitu 6 kali 10 kali 10 ya. Yuk, coba sekarang yang C di sini. Cari luas permukaannya karena di sini kubus itu ada 6 bangun persegi yang sama besarnya, sehingga karena panjang rusuknya adalah 3 cm dan 3 cm, berarti ingat 6 kali rusuk kuadrat atau 6 kali rusuk kali rusuk. Begitu ya. Kita lanjut. Nah, coba anak-anak. Dayu akan membuat kubus dengan panjang rusuk 20 cm dengan menggunakan kertas karton. Hitunglah luas kertas karton yang dibutuhkan Dayu. Ingat, bagaimana cara mencari ini adalah mencari luas kertas karton. Berarti luas permukaan. Ya, mencari luas permukaan. Yang ketiga, yuk. Siti akan membuat 2 buah kubus dengan panjang rusuk masing-masing 20 cm. Jika Siti mempunyai kertas karton seluas 200 cm persegi, apakah kertas karton Siti cukup? Coba jelaskan. Di sini berarti kamu mencari luas permukaan kubus dulu ya nak. Sesudah itu 200 dikurangi luas permukaan kubus tadi ya. Kemudian yang keempat, Dayu mempunyai kertas karton dengan panjang 20 cm dan lebar 30 cm. Dayu akan membuat kubus dengan panjang rusuk 6 cm. Berapa banyaknya kubus yang dapat dibuat Dayu buat? Ini coba kamu kerjakan ya nanti ya. Nah, anak-anak,
setelah kita belajar ya tadi, sebutkan sedikitnya 3 hal yang kamu pelajari hari ini. Nilai-nilai apa yang dapat kamu petik dari pelajaran hari ini? Apa manfaat pembelajaran ini bagi kehidupanmu? Apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari sehubungan dengan pembelajaran ini? Nah, itulah anak-anak. Coba nanti kalian kerjakan untuk tema 4, subtema 3, pembelajaran 2 semuanya ya. Oke, nanti kirimkan ke Pak Aan, Pak Rahmat, dan Bu Eni. Gitu ya. Oke anak-anak. Sampai di sini dulu perjumpaan dengan Bu Eni. Tetap semangat, belajar dengan tekun, rajin cuci tangan, belajar dan berdoa. Oke? Semangat ya. Oke. Udah, Dek. An? Dek Aan?